Bab 441. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Boom, langit bergemuruh seperti guntur. Ada selusin helikopter bersenjata. Semua orang tampak konyol. Lebih dari selusin helikopter bersenjata melayang di atas kepala, membawa jenis kejutan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Bohong, Liuer, kamu terlalu hebat untuk dihancurkan. Mengapa kamu memanggil semua helikopter? Qin Feng menatap manik-manik itu dan mengacungkan jempol kepada Yang Xuan. Setelah Jiang Qing terkejut, dia juga menatap Yang Xuan dengan wajah bingung. Siapa identitas pria ini? Dia memanggil semua helikopter bersenjata. Kamu, orang tua yang kasar hampir kencing. Dia menatap Yang Xuan dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Boom, boom. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang rapi dan kuat tidak jauh dari sana. Mengikuti suara itu, semua orang terkejut dan membuka mulut mereka lagi. Barisan penjaga bersenjata lengkap, dalam formasi persegi, bergegas ke sini. Cui Laojiu menjadi gila. Melihat Yang Xuan, dia ketakutan dan terkejut. Siapa kamu? Bukankah aku hanya ingin menghajar sekelompok orang dan menghancurkan beberapa mesin? Kami hanya sekelompok penjahat. Jika kalian ada hubungannya, panggil saja beberapa orang. Kalian harus terlibat dalam pertempuran besar seperti ini. Kalian sangat kejam. Apa kalian ingin membuatku takut setengah mati? Cui Laojiu benar-benar takut untuk buang air kecil, dan sarafnya sedikit tidak normal. Tidak peduli seberapa terkenalnya dia di jalan, dia bahkan bukan seekor semut di mata penjaga. Aku baru saja memberimu kesempatan. Kalian sendiri tidak menginginkannya. Diam, salut. Pada saat ini, seorang perwira perang tiba-tiba meneriakkan perintah. Setidaknya 2000 penjaga, dengan gerakan yang rapi dan seragam, berhenti dengan keras, dan memberi hormat standar kepada Yang Xuanjing. Laporkan, perwira perang itu baru saja akan melapor kepada Yang Xuan ketika dia tiba-tiba melihat Yang Xuan mengedipkan mata padanya. Perwira perang itu tertegun dan langsung mengerti maksud pihak lain. Kami di sini untuk latihan. Daerah ini akan menjadi daerah terlarang untuk latihan di masa mendatang. Perusahaanmu dapat terus beroperasi, asalkan jangan ganggu latihan kami. Stasiun kami dekat, dan jangan mendekati stasiun kami sesuka hati. Cui Laojiu sangat gembira mendengarnya. Aku datang ke sini untuk berlatih. Kupikir bocah itu yang datang untuk membantu. Berbaring di palung, aku takut setengah mati. Kau benar-benar bisa membanggakan diri. Cui Laojiu dengan marah berkata kepada Yang Xuan, itu sangat mirip, orang-orang datang untuk berolahraga dan menjalin hubungan denganmu dengan bayaran setengah sen. Sepertinya kamu menemukan seseorang. Sial, aku akan lihat bagaimana aku menghadapimu nanti. Qin Feng dan yang lainnya baru saja menaruh hati mereka dan langsung menutup telepon. Saya berani mengatakan ini bukan bantuan Liuer. Begitu para penjaga ini pergi, Cui Laojiu tidak dapat melanjutkan. Apa yang harus kita lakukan? Hahaha, nak, bukankah kamu baru saja bersikap sombong? Cui Laojiu menunjuk Yang Xuan dan berkata dengan nada sarkastis, beri kamu kesempatan untuk berlutut. Kamu tidak menghargainya, aku akan memberitahumu konsekuensinya nanti. Tidakkah kamu berani memukulku? Ayo, bertarunglah di sini. Kamu bisa memukulku lagi. Cui Laojiu dengan provokatif mendekatkan wajahnya ke arah Yang Xuan. Pop, Yang Xuan mengangkat tangannya dan menamparkan lagi, mencibir, oke, sampai jumpa. Semua orang bodoh. Yang Xuan, apakah kamu gila? Jiang Qing sangat cemas sehingga dia menghentakkan kakinya dan memukuli orang-orang di depan begitu banyak penjaga. Apa yang dilakukan Yang Xuan? Cui Laojiu memiliki 5 sidik jari merah lagi di wajahnya. Hampir saja marah, dia pergi ke penjaga di dekatnya dan buru-buru berkata kepada perwira perang, Bos, lihat dia memukuli orang. Dia tidak memperhatikanmu. Pop, sebelum dia selesai, perwira perang itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Cui Laojiu. Kamu membawa begitu banyak orang dan masih memiliki senjata pembunuh. Apakah ini untuk mengumpulkan orang untuk menyerang area terlarang latihan? Perwira perang itu membentak. Tidak. Wajah Cui Laojiu memucat karena ketakutan. Kerumunan orang berkumpul untuk menyerang area terlarang latihan. Topinya dilepas, cukup baginya untuk minum banyak. Keluar dari sini sekarang. Perwira perang itu mengumumkan dengan keras, mulai sekarang, area ini adalah area terlarang latihan.
Tidak apa-apa untuk tinggal dan bekerja di sini, tetapi siapapun yang berani membuat masalah di sini akan dicurigai menyerang area terlarang latihan dan akan dihukum berat. Setelah itu, dengan tangan besar, lebih dari 2.000 penjaga terus bergerak maju. Cui Laojiu juga buru-buru melarikan diri dengan sekelompok adik laki-laki. Berbaringlah, ini akan berkembang. Qin Feng bersorak, di masa depan, perusahaan kita akan menjadi tempat teraman di Yunnan Selatan. Ini adalah hal yang sangat baik bagi perusahaan teknologi Guoshan. Pembagian area terbatas latihan juga sangat cerdik, hanya mencakup ruang lingkup kantor pusat dan pabrik perusahaan. Dengan kata lain, mereka tidak perlu khawatir tentang seseorang yang datang untuk membuat masalah di masa depan. Liuer, kamu benar-benar sapi. Kamu bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Qin Feng dan yang lainnya mengacungkan jempol mereka dari Yang Xuan. Yang Xuan berbalik dan berjalan langsung ke arah sekelompok karyawan yang tercengang di belakangnya. Namamu Yao Bin, bukan? Yang Xuan mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Yao Bin. Saya baru saja melakukannya dengan baik. Saya akan melakukannya dengan baik di masa mendatang. Perusahaan tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Kemudian dia menoleh untuk melihat sekelompok karyawan yang baru saja membelot, dan berkata dengan senyum tipis, untuk Anda, tukang rumput, kembalilah dan berkemaslah, lalu pergi. Perusahaan tidak membutuhkan sampah Anda. Anda pikir Anda siapa? Sekelompok karyawan itu berhenti, Anda hanya seorang pengemudi. Mengapa memecat kami? Setelah mengatakan itu, kami memohon kepada Jiang Qing, Presiden Jiang, kami salah. Beri kami kesempatan lagi. Kami tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Teknologi Guoshan memberi mereka tunjangan yang tinggi. 1 bulan di sini dapat mengalahkan mereka dalam 3 bulan terakhir. Tidak seorang pun ingin kehilangan pekerjaan ini dengan mudah. Jiang Qing merenung sejenak dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Setiap orang akan didenda setengah gaji sebulan. Jaga diri Anda sendiri di masa mendatang. Jika Anda membuat kesalahan lagi, Anda tidak akan pernah memaafkan. Terima kasih, Presiden Jiang. Sekelompok orang saling mengucapkan terima kasih dan bergegas kembali bekerja. Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu meninggalkan sampah seperti itu? Tidakkah kamu melihat mereka jatuh ke dalam sumur tadi? Apakah aku perlu kamu untuk memerintahkan apa yang aku lakukan? Jiang Qing berkata dengan tenang, sekarang saatnya untuk membutuhkan bakat. Orang-orang itu adalah tulang punggung teknologi. Lagi pula, sudah menjadi sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Aku yakin mereka akan mengingat pelajaran ini di masa depan. Juga, aku belum menghitung akunmu. Yang Xuan tampak bingung. Akunku, ada apa denganku? Jiang Qing dengan marah berkata, hari ini, karena kamu, hampir menyakiti semua orang. Yang Xuan bertanya-tanya, tapi tidak apa-apa. Itu keberuntungan. Jiang Qing berkata dengan keras, para penjaga itu kebetulan berlatih di sini, bukan kamu. Jika mereka tidak datang hari ini, apakah kamu mampu menanggung akibatnya? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, mereka akan datang. Ketika aku meminta mereka untuk datang, mereka harus datang. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menelepon mereka kembali dan menunjukkannya padamu. Diam, Jiang Qing merasa paru-parunya meledak. Bisakah kamu menyingkirkan masalah membualmu itu? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan adalah milikmu? Kamu akan didenda gaji sebulan. Kembalilah dan pikirkan, Yang Xuan dizalimi. Aku merasa lebih dizalimi daripada Doe. Aku melakukan hal yang hebat, tetapi aku tidak memujinya pada akhirnya. Aku juga mendapat gaji sebulan. Akhirnya, dia kehilangan julukan raja yang suka membual. Sekarang orang-orang di seluruh perusahaan harus mengolok-olok Yang Xuan, kapan kamu akan memindahkan Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan? Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Faktanya, belum lagi Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan, selama dia mengucapkan sepatah kata, seluruh zona perang Yunnan Selatan harus mendengarkannya. Identitas Raja Naga tidak ditutupi. Tuan ke-9, bagaimana keadaannya? Zhang Weitao melihat Cui Laojiu bergegas masuk dan berkata dengan gembira, peralatannya hancur bersih. Ayo pergi, ayo minum yang enak dan rayakan. Aku merayakan kelumpuhanmu. Cui Laojiu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, dasar anjing, kali ini aku yang paling menderita. Kakak ke-9, apakah kamu? Zhang Weitao menutupi setengah wajahnya dan tampak bingung.
Cui Laojiu mengatakan apa yang baru saja terjadi. Mengapa orang-orang ini sangat beruntung? Zhang Weitao berkata dengan marah, setiap kali kamu mendapat nasib buruk, saudara ke-9, jangan marah. Jika kamu ingin menyalahkan mereka, salahkan mereka atas keberuntungan mereka. Baiklah, aku akan meminta Xiao Mei untuk mengantarmu kembali nanti. Kamu bisa tenang. Kemudian dia menatap Han Suemei. Han Suemei bergegas maju, dengan penuh kasih sayang memegang lengan Cui Laojiu, dan Jiao Didi berkata, jangan marah, saudara ke-9. Itu tidak sepadan, aku akan memijatmu dengan baik nanti. Cui Laojiu memegang Han Suemei dengan puas, yang meredakan sedikit amarahnya. Zhang Weitao bertanya, saudara ke-9, apakah ini baik-baik saja? Sekarang ini adalah area terlarang untuk latihan. Tidak ada yang berani membuat masalah di sana. Lupakan saja. Mata Cui Laojiu memancarkan sedikit dingin, aku tidak percaya mereka akan tinggal di sana seumur hidup mereka. Di pihak perusahaan teknologi Guoshan, Jiang Qing memerintahkan darurat militer. Untuk mencegah Cui Laojiu melakukan pembalasan, setiap karyawan perusahaan tidak boleh meninggalkan perusahaan atau area pabrik tanpa izin. Karena area latihan yang dibatasi, perusahaan mendapat masa tenang yang singkat. Lampu di bengkel menyala 24 jam sehari, dan semua orang mengerahkan seluruh energinya untuk pekerjaannya. Yang Xuan, seorang pengemudi kecil, tidak melakukan apapun sepanjang hari. Di pagi hari, Yang Xuan berbaring di tempat tidur dan melakukan video dengan Sunan. Suamiku, apa pendapatmu tentang gelang giokku? Aku membelinya kemarin. Sunan menunjukkan kepada Yang Xuan sebuah gelang giok hijau zamrud dengan penuh semangat. Yang Xuan melihat dengan saksama dan berkata dengan jujur, kelihatannya tidak bagus. Mengapa kamu tidak membeli sesuatu yang lebih baik dan jangan terlalu berhemat? Sunan berkata, bukannya aku menabung, tapi di Nanjiang ini tidak mudah untuk membeli produk yang bagus, dan mudah untuk ditipu. Yang Xuan berpikir sejenak dan menepuk kepalanya, Yunnan Selatan adalah tempat di mana batu giok diproduksi. Aku akan keluar dan membelikanmu yang berkualitas bagus. Jangan menghabiskan uang sembarangan, pakai saja bersama-sama. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Jangan katakan itu dulu. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Yang Xuan segera berganti pakaian dan berlari keluar. Baginya, urusan menantu perempuannya adalah prioritas utama. Jiang Qing baru saja kembali dari luar dan melihat Yang Xuan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Kemana kamu pergi? Aku akan pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Yang Xuan membuka pintu sambil berbicara. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak boleh pergi tanpa izin? Jiang Qing mengerutkan kening dan berkata, kembalilah, jangan pergi kemanapun. Yang Xuan tidak setuju dan berkata, itu tidak bagus. Hal ini sangat penting bagiku. Jiang Qing berkata dengan heran, apa itu? Apakah perusahaan membutuhkannya? Tidak. Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata, aku membelinya untuk istriku. Istriku suka gelang giok. Aku tidak bisa membeli yang bagus di Nanjiang. Aku akan keluar dan menunjukkannya padanya. Jangan pergi kemanapun. Jiang Qing yang tidak disebutkan namanya itu mulai marah dan berkata, aku tidak setuju. Yang Xuan tidak menanggapinya dengan serius. Aku tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Ini masalah besar. Bisnis menantu perempuanku adalah yang terbesar. Kemudian dia menyalakan mobil dan pergi. Jiang Qing menghentakkan kakinya dengan marah. Jangan kembali saat kamu pergi. Kemudian dia segera pergi ke kantor dan bergegas ke Li Guoshan dan para pekerja kemanusiaan lainnya. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa Yang Xuan dipecat. Ah, ada apa? Li Guoshan gemetar. Yang Xuan adalah bos besar. Bagaimana dia bisa dipecat? Setelah mendengarkan Jiang Qing bercerita lagi, wajah semua orang membeku. Buruk. Qin Feng menepuk pahanya. Kenapa kau tidak menghentikannya sekarang? Cui Laojiu mencari kita kemana-mana. Akan mengerikan jika dia bertemu Liuer. Wajah Jiang Qing berubah drastis. Baru saja dia hanya marah, tetapi dia tidak memikirkan janggut ini. Ini adalah area terlarang untuk berolahraga. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Tetapi begitu kau pergi dari sini, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi. Cui Laojiu menderita kerugian besar hari itu. Bagaimana dia bisa menyerah? Yang Xuanlai pergi ke toko batu giok lokal yang terkenal. Begitu saya masuk, seorang pemandu belanja wanita datang. Tuan, apakah Anda di sini untuk membeli batu giok?
Pemandu belanja wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya lumayan, tetapi riasannya agak tebal. Baiklah, lihat-lihat saja. Yang Xuan mengangguk dan mulai berjalan masuk. Pemandu belanja wanita itu mengikutinya. Setiap kali mata Yang Xuan berhenti, dia akan segera memperkenalkan setumpuk mata. Tuan, penglihatan Anda benar-benar bagus. Kualitas anting giok kami sangat tinggi. Tuan, apakah Anda ingin melihat gelang ini? Penglihatan Anda sangat bagus, Tuan. Kepala liontin giok ini sangat memadai, dan ada banyak ruang untuk apresiasi. Kemungkinan harganya akan berlipat ganda tahun depan. Yang Xuan kesal dengan suara itu. Bisakah Anda berhenti mengikuti saya? Tidak, Anda mengatakan semuanya masih baik. Jika semuanya benar-benar bagus, mengapa Anda tidak membelinya sendiri? Metode pemasaran ini umumnya digunakan oleh toko-toko giok. Selama pelanggan datang, akan ada layanan 1 lawan 1. Berbagai perkenalan dan penipuan menyebabkan tekanan psikologis pada pelanggan dan akhirnya mempromosikan transaksi. Selain itu, hal itu dapat menipu semua jenis orang. Batu yang busuk juga dapat meniup. Bunga, pemandu belanja menemani Yang Xuan selama setengah jam dan tidak membeli apapun. Dia sudah menahan api perut di dalam hatinya. Begitu mendengar ini, saya jadi tidak senang. Kalau kamu tidak mampu, kenapa kamu di sini? Saya sudah berbelanja dengan kamu selama lebih dari setengah jam. Kamu tidak membeli apapun. Apakah kamu mampu membayar jasa saya? Orang-orang saling menghormati. Kalau kamu tidak mampu, jangan datang ke sini. Kalau kamu mau berhemat, tinggal saja di rumah. Saya sudah menerima begitu banyak tamu. Saya belum pernah melihat kamu seperti ini. Ketika Yang Xuan mendengar ini, dia juga sedikit tidak senang. Apakah sepertinya bukan urusanmu apakah saya membelinya atau tidak? Saya hanya memohon kamu untuk memperkenalkan saya. Kalau begitu kenapa kamu tidak datang ke sini? Kamu pikir ini ruang tamumu? Pemandu itu menjawab dengan marah, kalau kamu tidak membelinya, silakan keluar. Ini bukan tempat untuk orang-orang sekelasmu. Ini juga salah satu cara pemasaran, yang berarti sedikit rangsangan, dan mirip dengan konsumsi yang dipimpin oleh pemandu wisata kulit hitam. Banyak orang tidak tahan dengan tekanan psikologis ini dan akan membayarnya. Tetapi hari ini saya bertemu dengan Yang Xuan. Kamu dari golongan mana? Kamu tidak bekerja di sini. Kamu pikir ini keluargamu? Tidak, dia hanya pelayan yang tidak berguna. Kamu pikir kamu siapa? Yang Xuan menjawab dengan lugas. Dia tidak bisa bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu. Pemandu belanja itu sangat marah hingga wajahnya berubah hijau. Dia baru saja akan menyerang. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita di sebelahnya, bagaimana kamu menjual batu ini? Pemandu belanja itu berbalik dan melihat bahwa dia adalah seorang wanita muda yang berpakaian sangat mahal. Dia segera menyambutnya dengan senyuman. Jangan lupa untuk melihat ke belakang dan melotot ke Yang Xuan, kasihan sekali. Yang Xuan terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang seperti itu dan terus berjalan sendirian. Sayangnya, setelah berkeliling, saya tidak menemukan apa yang saya sukai. Kemudian saya harus datang ke daerah batu asli untuk mengambil kesempatan. Sayang sekali saya masih belum melihat yang memuaskan setelah mengunjungi daerah batu asli selama lebih dari setengah lingkaran. Mengapa kamu masih di sini? Tiba-tiba sebuah suara datang dari samping. Yang Xuan menoleh dan kebetulan bertemu dengan pemandu belanja wanita itu lagi. Pada saat ini, wanita muda di sebelahnya menunjuk ke batu seukuran wastafel dan bertanya, bagaimana rasanya batu ini? Pemandu belanja wanita itu segera berkata sambil tersenyum, Nona, penglihatan Anda benar-benar bagus. Batu asli ini baru saja digali dari lubang lama. Lihatlah warna dan tekstur cangkang batu itu. Mungkin bagian dalamnya berwarna hijau. Sejujurnya, awalnya kami berencana untuk memotong batu ini, tetapi karena ingin memberikan kembali kepada pelanggan, kami menundanya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Jika saya punya, saya akan membelinya dan memotongnya sendiri. Batu asli itu dihargai 500.000. Pemandu belanja wanita itu penuh dengan kehebohan. Jika pesanan ini selesai, dia akan menghasilkan banyak uang. Wanita muda itu berkata dengan lemah, baiklah, itu saja. Potong saja. Baiklah, saya akan menagih Anda sekarang. Wajah pemandu belanja wanita itu hampir membusuk karena tertawa. Ada kegiatan di toko batu giok yang disebut pemecahan batu. Itu berarti kegiatan memotong batu asli. Sebelum batu giok asli dipotong,
penampilannya tidak berbeda dengan batu biasa. Bahkan instrumen paling canggih pun tidak dapat mendeteksi kualitas apa yang ada di dalamnya. Jadi perilaku ini juga disebut batu judi. Jika Anda memotong semuanya sekaligus, Anda mungkin menjadi kaya atau kehilangan uang. Inilah kesenangan berjudi. Batu giok asli diangkat ke platform batu, dan roda gerindra perlahan memotongnya, membuat suara sisi. Semua orang menatap batu asli itu. Setelah memotong, staf mengangkat batu asli di bawah perhatian publik. Hanya ada beberapa potong batu giok seukuran kacang tanah. 1,5 juta benar-benar terbuang sia-sia. Wajah wanita muda itu menjadi gelap. Pemandu belanja wanita itu buru-buru berkata, "Oh, sayang sekali. Batu ini seharusnya memotong material yang besar. Batu ini benar-benar jahat. Nona, mengapa Anda tidak mencoba lagi? Lebih baik mengasahnya lebih keras. Mungkin lain kali akan ada material yang besar. Di dunia perjudian kita, ada pepatah, yang disebut 1 hitam dan 2 merah. Pisau kedua harus masuk. Biarkan saya merekomendasikan batu lain untuk Anda. Batu ini tidak sederhana. Batu ini bisa disebut harta karun tokoh kota kita." Tertipu oleh pemandu belanja wanita itu, wanita muda itu membeli sepotong batu giok lagi dengan harga 800.000, yang sebesar ember. Pemandu belanja wanita itu membuka daftar dan wajahnya hampir tertawa. Hari ini, 2 daftar ini cukup baginya untuk menghasilkan banyak uang. Yang Xuan, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan itu dan hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sifat manusia memang serakah, tetapi jika keserakahan ini tidak dikendalikan dengan baik, itu akan membawa bencana besar bagi dirinya sendiri. Pemandu belanja wanita itu tidak tahu bahwa dia telah memanggang dirinya sendiri di atas kompor. Batu giok itu dipotong lagi. Sayangnya, itu juga merupakan barang yang tidak berguna. Kehilangan semuanya lagi. Oh, sayang sekali. Pemandu belanja wanita itu buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin tidak ada berita besar?" "Seharusnya tidak, Nona, wajah Anda sangat mulia. Begitu Anda masuk, saya melihat dahi Anda merah. Anda pasti beruntung hari ini. Mengapa kita tidak berusaha keras? Jika 1 pisau tidak berhasil, 2 pisau akan berhasil. Jika 2 pisau tidak berhasil, pisau ketiga pasti akan berhasil. Saya ingin merekomendasikan batu lain untuk Anda. Batu ini benar-benar luar biasa." Pop, sebelum dia selesai berbicara, pemandu belanja wanita itu tiba-tiba mendapat tamparan di wajahnya. Wanita muda itu memotong 2 potong batu mentah berturut-turut, dan lebih dari 1 juta di antaranya menghilang dalam sekejap. Dia dengan marah berkata, "Apakah Anda pikir saya bodoh? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa 100% bahannya sudah habis? Sekarang tidak ada yang tersisa. Kembalikan uangnya kepada saya dengan cepat." Pemandu wanita itu menutupi pipinya yang merah dan langsung mengubah wajahnya. "Apakah kamu mengerti aturannya? Bisnis ini sukarela. Kamu telah memotong batu-batunya. Jika kamu ingin pengembalian uang, tidak mungkin." Melihat sikap yang bertolak belakang dari pemandu belanja wanita itu sebelum dan sesudahnya, betapa jeleknya wajah wanita muda itu, "Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu kembali atau tidak? Aku tidak akan mengembalikannya. Apa yang dapat kamu lakukan padaku?" Pemandu belanja wanita itu mendengus dingin. Ledakan. Tiba-tiba dia menendang perutnya dan menendangnya ke tanah. 2 pengawal berpakaian hitam muncul di belakang wanita muda itu dan memukul serta menendang pemandu belanja wanita itu. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan setelan jas datang. Pemandu belanja wanita itu buru-buru berkata, "Manajer, pria ini membeli sesuatu. Sekarang dia meminta pengembalian uang dan memukul seseorang." Manajer itu mengerutkan kening, tetapi dia memiliki mata. Dari pakaian wanita muda itu, dia bisa melihat bahwa pria itu tidak sederhana. "Maaf, Nona, batu-batunya telah dipotong. Uangnya tidak boleh dikembalikan. Kalau tidak, saya akan memberi Anda sepasang gelang tambahan." Manajer itu berkata dengan marah. "Apakah Anda pikir saya kekurangan uang?" Sambil menunjuk ke pemandu belanja wanita itu, wanita muda itu dengan marah berkata, "Jika saya membelinya sendiri, itu tidak masalah, tetapi saya sangat kesal karena saya melakukannya secara rutin. Saya harus mengembalikan uang itu kepada saya hari ini." Manajer itu bukan seorang vegetarian, dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona, Anda tidak dapat mengembalikan potongan batu yang asli. Jika Anda membuat masalah lagi, saya akan melaporkannya kepada petugas."
Rumput, Anda dapat mencobanya. Apakah Anda masih ingin membuka toko? Apakah Anda tahu siapa nona kita? Seorang pengawal melotot tajam, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata kepada manajer dengan suara yang dalam. Karena suaranya rendah dan lingkungan sekitar berisik, tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan pengawal itu kecuali manajer. Namun, manajer itu menjadi pucat. Anda adalah Nona Cui. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya mata. Jangan khawatirkan kami. Kami akan segera mengembalikan semua uang itu dan memberi Anda kalung zamrud tambahan sebagai kompensasi kami kepada Nona Cui. Mendengar ini, pemandu belanja wanita itu buru-buru berkata, "Manajer, jika uangnya dikembalikan, bagaimana dengan komisi saya? Saya masih menginginkan komisi. Anda dirugikan." Manajer itu menamparkan wajah pemandu belanja wanita itu dan berkata dengan marah, "Jangan berlutut dan bersujud kepada nona muda untuk meminta maaf, atau tenaga kerja dan modal akan membunuhmu." Pemandu belanja wanita itu sangat dirugikan, tetapi dia tetap berlutut dan bersujud kepada wanita muda itu. Manajer itu bukan janggut yang baik. Dia ada hubungannya dengan jalan. Orang-orang di sini takut padanya, jadi mereka harus berlutut. Potong gaji 3 bulan dan berikan tenaga kerja dan modal refleksi yang baik. Manajer itu memarahi dengan keras. Kemudian dia buru-buru menemani wajah yang tersenyum itu dan secara pribadi mengambil kalung itu bersama wanita muda itu. Pemandu belanja wanita itu marah ketika dia tidak sengaja melihat Yang Xuan tertawa di sebelahnya. Dia melampiaskan amarahnya, "Kamu tertawa seperti kentut." Yang Xuan Le berkata, "Kamu benar. Aku hanya tertawa, dan itu masih kentut besar, haha. Kekuatan yang buruk, apalagi yang kamu miliki selain mulut." Pemandu belanja wanita itu menjadi gila. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa melawan satu sama lain. Yang Xuan berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu juga tidak buruk. Selain satu mulut, kamu juga memiliki dua wajah." Yah, jenis wajah yang khusus digunakan untuk mengipasi orang. Yang Xuan menyodok luka-luka pemandu belanja wanita itu setiap kata. "Kamu tidak berhak mengatakan aku." Pemandu belanja wanita itu sangat marah. "Jika kamu memiliki kemampuan untuk membeli ratusan ribu batu, kamu juga memenuhi syarat untuk mengipasiku. Menjadi miskin adalah miskin. Kamu harus membeli satu dan biarkan aku melihat." Seseorang di dekatnya menyaksikan sebab dan akibat dari masalah tersebut dan tidak puas dengan pemandu belanja wanita itu. Segera seseorang berkata, "Saudara, beli saja satu dan tunjukkan padanya, lalu tampar dia." Ya, orang-orang seperti itu meremehkan orang lain. Semua orang melihat angin sepoi-sepoi Yang Xuanyun dan berspekulasi bahwa itu mungkin bos tersembunyi yang rendah hati. Semua berharap Yang Xuan dapat membeli batu yang mahal dan menamparkan wajah pemandu belanja wanita itu. Mata Yang Xuan melirik batu-batu besar di dekatnya. Semua orang juga melihat ke arah mata Yang Xuan. Daerah itu penuh dengan ratusan ribu dan jutaan batu giok. Pemandu belanja wanita itu juga sedikit bingung. Apakah pria ini benar-benar orang kaya yang tersembunyi? Batu-batu ini relatif besar, tetapi kualitasnya terlalu rendah. Yang Xuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju area material kecil di sebelahnya. Ledakan, seluruh penonton meledak sekaligus. Berbaring, ternyata itu adalah penjahat yang dipaksakan. Baru saja aku melihat wajahnya yang tenang. Kupikir dia orang besar. Ketika sekelompok orang kecewa, mereka mulai mencibir. Pemandu belanja wanita itu berkata dengan sinis, "Jika Anda tidak mampu membelinya, Anda tidak mampu membelinya. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa kualitasnya terlalu rendah. Batu giok mentah untuk bahan-bahan kecil relatif murah, lebih dari 1, 200 hingga 1000, dan yang paling mahal tidak lebih dari 2000. Yang Xuan tidak peduli. Ini adalah cara yang samar. Ketika Anda membeli sesuatu, Anda harus membeli yang terbaik, bukan yang termahal. Jika Anda membelinya dengan harga mahal dan membuang banyak sampah, bukankah Anda akan menjadi orang bodoh?" Ini sebenarnya yang dikatakan Yang Xuan dengan santai, tidak ditujukan kepada siapapun. Pemandu belanja wanita itu mengalihkan pandangannya dan buru-buru berkata kepada wanita muda di sebelahnya, "Nona, dia mengumpat Anda." Wanita muda itu marah dan berkata dengan marah kepada Yang Xuan, "Siapa yang kamu tegur? Cepat minta maaf padaku." Yang Xuan berkata dengan lemah, "Aku tidak mengatakannya padamu, hanya fakta." Mati. Beberapa pengawal di dekatnya akan bergegas. Wanita muda itu mengangkat tangannya. "Tunggu sebentar."
Kemudian dia berkata dengan galak kepada Yang Xuan, baiklah, aku akan melihat kualitas apa yang bisa kamu potong. Jika kamu tidak bisa memotong bahan yang bagus, aku akan menghajarmu sampai babak belur sekarang. Ketika pemandu belanja wanita itu mendengar ini, dia sangat gembira dan mencibir Yang Xuan, tidakkah kamu pikir kamu bisa muat? Apakah kamu ingin aku menyiapkan kursi roda untukmu? Yang Xuan mengabaikannya dan terus memilih dengan hati-hati di area bahan kecil. Belum lagi, kualitas bahan kecil di sini jauh lebih baik daripada bahan besar. Yang Xuan melihat ada beberapa potong bahan kecil, yang kemungkinan besar dibungkus dengan bahan giok kelas atas. Namun dia tetap membenci kualitas bahan giok ini. Ini adalah sesuatu untuk menantu perempuanku. Ini pasti yang terbaik dari yang terbaik. Mengapa kamu menunda-nunda? Kamu ingin menunda waktu. Pemandu belanja wanita itu mengambil sebuah batu seukuran jeruk bali dan mengejek, jika kamu tidak bisa mengambilnya, aku akan membantumu mengambilnya. Hanya ini, di dalamnya penuh dengan warna hijau, hahaha. Yang Xuan mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Tiba-tiba, sudut matanya berbinar dan menatap batu asli di tangan pemandu belanja wanita itu. Oh, aku tidak menyangka akan bertemu dengan bahan-bahan terbaik di sini. Baiklah, aku harus berterima kasih padamu. Yang Xuan mengambil batu asli itu dengan gembira. Kata-kata terima kasih datang dari hatinya. Tanpa pemandu belanja wanita ini, dia mungkin akan kehilangan bahan terbaik ini. Baiklah, 700 yuan adalah harga yang bagus. Yang Xuan segera membayar uang itu dan bergumam. Hahaha, miskin berarti miskin, 700 yuan ini adalah gajimu selama setengah bulan. Setelah itu, dia berkata dengan keras, semua orang datang dan lihat. Seseorang mengatakan itu akan menjadi hijau kaisar. Hahaha. Pemandu belanja wanita itu berteriak beberapa kali dan menarik banyak orang untuk menonton. Yang Xuan bertanya-tanya, apakah kamu juga melihat bahwa ada hijau kekaisaran di sini? Melihat wajah serius Yang Xuan, pemandu belanja wanita itu tertawa, kamu serius? Jangan menjadi hijau kekaisaran nanti. Jika kamu membuat bahan yang sedikit lebih baik di dalamnya, aku akan memakan sisa batunya. Wanita muda, itu berkata dengan dingin, jika kamu tidak dapat memotong apapun, aku akan membiarkanmu hidup di kursi roda selama sisa hidupmu. Setelah para penonton tahu apa yang telah terjadi, seseorang dengan baik hati mengingatkan mereka, adik kecil, sebaiknya kamu bergegas dan jangan memotongnya. Ya, itu bukan pemotongan. Itu kebebasanmu. Bahkan manajer toko batu giok berbisik kepada Yang Xuan, jangan membuat masalah, cepatlah. Yang Xuan tersenyum tipis, karena ini hal yang baik, tidak ada salahnya membaginya denganmu. Kemudian dia mengambil batu asli dan berjalan ke mesin pemotong sendiri. Begitu batu asli diperbaiki, pemandu belanja wanita itu tidak sabar untuk maju dan menekan tombol mulai, apa yang kamu lakukan? Pemotong berdengung. Roda gerindra mendekati batu giok perlahan-lahan. Semua orang menahan napas dan menatap batu giok itu. Yang Xuan berdiri di samping dan menyalakan sebatang rokok di mulutnya. Semenit kemudian, batu itu terpotong menjadi dua. Ayo, mari kita lihat apa yang telah kamu potong. Pemandu belanja wanita itu maju sambil tersenyum dan ingin mengulurkan tangan untuk mengangkat batu itu. Yang Xuan dengan lembut mendorongnya menjauh dan berkata, minggir. Jangan merusak barang-barangku dengan tanganmu. Pemandu belanja wanita itu sangat marah sehingga dia tampak seperti Venus. Oke, kalau begitu cepat buka dan tunjukkan kepada semua orang apa yang kamu kenakan. Yang Xuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat batu giok yang dipotong menjadi dua bagian. Dalam sekejap, cahaya hijau redup meledak. Semua orang bodoh. Bagian itu berwarna hijau dan transparan, dan ada kedipan pita. Di bawah sinar lampu, batu itu tampak beriak dengan air. Setelah lebih dari 1 menit, hijau kekaisaran terbaik. Akhirnya seseorang bereaksi dan berseru. Ledakan, kerumunan itu langsung meledak. Tanpa diduga, itu adalah hijau kekaisaran. Dan masih hijau kekaisaran terbaik. Kilauan ini, kepala air ini yang terbaik dari yang terbaik. Anak muda, bisakah kau memberi harga dan menjualnya kepadaku seharga 5 juta? Dasar tukang tipu, kau menipu orang. Aku akan membayar 10 juta. Banyak orang mulai meminta harga awal di tempat. Bahkan manajer toko batu giok itu gemetar dan berkata, adik kecil, kau bisa memberi harga. Kami akan mengambil batu ini. Yang Xuan tersenyum tipis, maaf, aku tidak menjual batu ini.
Setelah itu, dia mengambil 2 potong batu dan berjalan keluar. Sambil berjalan, dia melemparkan 2 batu ke arahnya. Orang-orang di sebelahku sangat khawatir. Ini adalah hijau kekaisaran terbaik. Bagaimana jika rusak? Setelah berjalan beberapa langkah, Yang Xuan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke pemandu belanja wanita dan tersenyum, aku tidak akan memberimu sisa batu itu. Kamu tidak mampu membelinya, haha. Pemandu belanja wanita itu gemetar dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Saat itu, minuman dingin datang dari belakang, berhenti. Wanita muda itu melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan dingin kepada Yang Xuan, apa yang baru saja kamu tegur? Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Yang Xuan melirik wanita itu sekilas. Penampilannya agak cantik, tetapi riasannya lebih tebal. Dan alis serta matanya penuh dengan kesombongan. Sekilas, mereka terbiasa dengan kesombongan. Aku tidak memarahimu tadi, tetapi jika kamu ingin duduk sesuai dengan nomor, aku tidak bisa menahannya. Yang Xuan membalas dengan ringan. Mati. Beberapa pengawal di belakang ingin marah. Wanita muda itu mengangkat tangannya dan melihat hijau kekaisaran di tangan Yang Xuan. Dia berkata dengan bangga, aku suka batu itu. Berikan aku batu itu seharga 100.000 yuan. Begitu orang-orang di dekatnya mendengar ini, mereka segera mulai berbicara. Batu ini, setidaknya bernilai puluhan juta, 100.000 yuan. Ini bukan perampokan. Aku ingin membeli hijau kaisar seharga 100.000 yuan. Apakah pria ini sakit jiwa? Pop, begitu suara itu jatuh, pria yang berbicara itu menerima tamparan keras di wajahnya. Mengapa kamu memukuli orang? Pria itu menutupi pipinya. Pengawal itu tersenyum dingin, tidak apa-apa memukulmu. Apa kau tahu siapa nona kita? Cui Mingyue. Ah, mendengar nama itu, semua orang menarik napas. Cui Mingyue adalah adik Cui Laojiu. Ada apa? Aku seharusnya tidak memukulmu tadi. Pengawal itu berkata dengan dingin. Ya, bagus sekali, seharusnya aku memukulmu. Pria itu langsung menasihati. Tanpa diduga, wanita ini adalah adik Cui Laojiu. Baru saja dia mengatakan itu. Dia beruntung tidak menyingkirkannya. Cui Mingyue tampak sombong dan menyipitkan mata ke arah Yang Xuan. Sekarang, apakah kau punya komentar tentang harga yang aku tawarkan? Berikan aku batu itu dan bawa 100.000 yuan untuk pergi. Baru saja kau menghapus omelanmu padaku. Yang lain diam-diam merasa beruntung untuk Yang Xuan. Semua orang tahu bahwa temperamen Cui Mingyue jauh lebih sombong dan mendominasi daripada saudaranya sendiri. Biasanya ketika dia dalam suasana hati yang buruk, ketika dia berjalan di jalan dengan pandangan yang salah, dia harus meninggalkan orang di tempat. Anak muda, 100.000 yuan sama dengan ribuan yuan. Kamu harus segera menjualnya. Ya, batumu paling banyak bernilai 20 atau 30.000 yuan. Nona Cui telah merawatmu dengan 100.000 yuan. Sekelompok orang segera mengubah sikap mereka dan menyarankan Yang Xuan untuk menjual batu itu. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka berpikir bahwa batu ini benar-benar bernilai 100.000 yuan. Bukannya hijau kekaisaran ini hanya bernilai 100.000, tetapi Cui Mingyue dapat merampoknya secara langsung jika dia mau. Dibandingkan dengan tidak mendapatkan sepeser pun, kamu harus cacat. Itu bernilai ribuan dolar untuk mendapatkan kembali 100.000 yuan. Pemandu belanja wanita itu bergegas maju untuk menambahkan bahan bakar dan cuka. Nona Cui, mengapa Anda memberi orang bodoh ini 100.000 yuan? Patahkan saja tulangnya dan lihat apakah dia memberikannya atau tidak. Pop, begitu pemandu belanja wanita itu menyelesaikan perkataannya, wajahnya ditampar. Apakah saya butuh saran Anda? Kata Cui Mingyue dengan galak. Pemandu belanja wanita itu sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Cui Mingyue dengan tidak sabar menulis cek sebesar 100.000 yuan dan melemparkannya ke tanah. Dia mencibir, uang itu milik Anda, tetapi Anda harus mengambil cek itu dengan mulut Anda dan memanjat keluar seperti anjing. Para penonton tidak menganggap ada yang salah dengan perkataan Cui Mingyue. Karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membiarkan pemuda itu mundur, Cui Mingyue telah berbelas kasihan. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berkata, saya baru saja mengatakan untuk tidak menjual. Apakah Anda tidak mendengar apa yang terjadi? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan lusinan uang receh dari tubuhnya dan melemparkannya ke tanah. Saya punya uang receh di sini. Ini bisa dianggap sebagai sponsor pribadi saya. Pergi ke rumah sakit dan tutup teleponmu.
Perhatikan baik-baik telingamu. Ngomong-ngomong, perhatikan baik-baik otakmu. Saya curiga ada air. Desis. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton mendengar suara dingin. Semua orang menatap. Pria ini gila. Bahkan jika itu kematian, Anda tidak harus memilih cara yang kejam ini. Sebelum orang banyak bereaksi, Yang Xuan menambahkan, "Oh, saya bisa memberi Anda uang, tetapi Anda harus berlutut dan memanjat keluar dengan uang di mulut Anda. Apakah Anda tidak suka tindakan ini? Anda ingin mati?" Cui Mingyue benar-benar marah, "Bunuh dia untukku." Suara itu jatuh, dan beberapa pengawal di belakang mereka menyerbu Yang Xuan seperti beberapa binatang buas. Pada saat yang sama, di tangan beberapa pengawal, ada beberapa belati lagi yang bersinar dingin. Sentuhan simpati melintas di mata para penonton. Jelas, Cui Mingyue sudah mati. Sayang sekali pemuda itu masih muda. Tetapi jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan bunga di depan mereka. Kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul. Pemuda itu hanya berdiri di depanku hidup-hidup dan menghilang begitu saja. Belati beberapa pengawal langsung menembus udara. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba datang dari belakang. Beberapa pengawal dipukul dengan keras pada saat yang sama sebelum mereka sempat merespons. Disertai suara beberapa patah tulang, beberapa pengawal berbadan kekar langsung terpental beberapa meter. Bang! Berusaha menakut-nakuti satu sama lain dengan cara seperti ini. Pop, Yang Xuan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. 5 sidik jari berwarna merah darah muncul di pipi Cui Mingyue. "Apakah kau ingin aku membantumu berlutut?" Yang Xuan berteriak dingin. Cui Mingyue sangat marah sehingga matanya penuh dengan bintang emas dan pipinya terasa panas dan sakit. "Aku ingin sekali memotong bajingan ini di depanku." Namun, Cui Mingyue masih menggertakkan giginya dan berlutut. Karena dalam hatinya, dia telah menilai pria ini sebagai orang gila total. Karena dia gila, dia pasti bisa melakukan apa saja. "Cepat, ambil uang itu dengan mulutmu dan panjat pintu." Yang Xuan menendang pantat Cui Mingyue lagi. Gigi Cui Mingyue hampir patah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil. Namun, sekarang dia hanya bisa menahannya. Sambil menggertakkan giginya, dia menundukkan kepalanya, mengambil uang receh di tanah dengan mulutnya, lalu memanjat keluar pintu selangkah demi selangkah. "Aku tidak makan. Kura-kura memanjat lebih cepat darimu." Yang Xuan menendang pantat Cui Mingyue lagi. Sebenarnya, dia tidak bermaksud memperlakukan Cui Mingyue seperti ini sekarang. Tetapi mendengar bahwa Cui Laojiu adalah saudara laki-laki Cui Mingyue, itu menyenangkan.